Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ihtada bi hadihi ajma'in. Amma ba'du. Kita buka halaman 312. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li Mu'adz bin Jabal. Li Mu'adz bin Jabal. Hina ba'athahu ila al-Yaman. Hina ba'athahu ila al-Yaman. Bima tahkumu. Bima tahkumu. Qala. Qala. Bi kitabillahi ta'ala. Bi kitabillahi ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid. Fa in lam tajid. Qala bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam fa in lam tajid. Qala sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam tajid. Qala radhiyallahu anhu. Qala radhiyallahu anhu. Ajtahidu ra'yi. Ajtahidu ra'yi. Fadaraba fi sadrihi. Fadaraba fi sadrihi. وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحمد لله الذي وفق رسوله صلى الله عليه وسلم. لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ada yang menganggap hadis ini tidak terlalu kuat, baik secara sanad atau secara matan. Kamu boleh pakai hadis ini, khususnya kelas atas yang sebentar lagi mau berangkat tur dakwah. Boleh pakai ini hanya untuk sekedar menjelaskan dari ayat yang kemarin bahwa umat Nabi Muhammad tidak boleh mendahulukan apapun dibanding Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Kita punya pikiran, kita punya kebiasaan, punya budaya, punya adat, tapi jangan sampai mendahulukan Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, ini nasihat sekaligus pembekalan tur dakwah Nabi Muhammad terhadap Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal waktu itu mau dikirim oleh Rasulullah ke negeri Yaman. Rasulullah bertanya, bima tahkum, wahai Mu'adz, bima tahkum, mama nabi, dengan apa? Dengan apa kamu akan berhukum wahai Mu'adz? Qala, Mu'adz menjawab, bi kitabillahi ta'ala. Saya akan berhukum dengan hukum Allah. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian melanjutkan pertanyaan. Fa illam tajid, kalau di Al-Qur'an tidak ada. Fa illam tajid, jika dalam Al-Quran tidak kamu temukan hukumnya. Qala, kemudian Mu'adz menjawab, bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menghukumi dengan sunnah Rasulullah. Lalu Nabi bertanya, fa illam tajid. Fa illam tajid, kalau tidak ada, kamu hukum dengan apa? Kamu buka Al-Quran, tidak ada hukumnya dalam Al-Quran. Jual beli online, ada tidak dalam Al-Quran? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Buka hadis mulai Sahih Bukhari sampai Kutubut Tis'ah, kitab 9, semua kitab kamu buka. Ada ndak jual beli online? Zaman Nabi kan belum ada internet.
belum ada tower. Fa illam tajid, jika tidak ditemukan dalam mana? Dalam hadis. Qala radhiyallahu anhu, maka Mu'ad menjawab, ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad dengan pendapat saya. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam apa? Hadis, maka saya akan berpendapat dengan pikiran. Di sini kamu perlu hati-hati, karena ijtihad itu tidak cukup hanya dengan berpikir. Berpikir nggak cukup, tapi kamu perlu membaca. Contohnya misalnya jual beli online, apa yang paling banyak diperdebatkan ini? COD, bayar di tempat. Akadnya sudah, bayarnya di tempat. Bagaimana jika barang sudah sampai, ternyata tidak sesuai keinginan, nggak sesuai pesanan, dikembalikan, dipaksa membayar? Nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Tapi konsep-konsepnya itu dijelaskan meskipun tidak persis bahwa itu jual beli online. Maka disitulah kemudian ajtahidu bira'yi. Kamu buka kitabnya ulama. Karena akad itu yang benar adalah yadan biyadin. Jadi ketika dia bayar, waktu itu dia bayar, barangnya diterima. Katanya akad yang paling baik itu ketika uang diterima, barang dikasih. Jadi persis. Ketika ada penundaan itu sudah bukan akad yang semestinya. Tapi kan kecanggihan teknologi saat ini kemudian harus menjawab bahwa apakah tidak boleh misalnya ada penundaan dalam akad. Sedangkan sudah ada kesepakatan. Sama dengan akad nikah. Akad nikah dalam Al-Quran ada enggak? Akad nikah ada enggak dalam Al-Quran? 6. Ada. Apa ayatnya? Kelas 5. Ada akad nikah dalam Al-Quran. Mana yang aku hafidhah kemarin? Ada enggak? Qabiltu nikahaha. Adanya di mana? Sekarang dalam Al-Quran konsepnya ada wa akhadna mitsaqan ghalidha misalnya. Atau dalam hadis kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Lalu sekarang adakah dalam Al-Quran akad nikah online via Zoom? Sekarang ada enggak? Sah enggak? Banyak kawan saya di Mesir cinta lokasi. Ia suka sama suka, tertarik di sana. Kalau memberangkatkan orang tuanya ke sini kan enggak mungkin. Biayanya mahal. Akhirnya nikah dulu masih pakai Yahoo Messenger. Itu bapak mertuanya bilang pakai HP ya, ada yang pakai laptop. Angkah tuka wazawat tuka, tiba-tiba jaringannya putus. Yang di Indonesia masih cari sinyal. Bisa jadi itu nikahnya di atas bukit nanti. Gak nemukan sinyal. Ada enggak dalam Al-Quran? Enggak ada. Tapi nanti pakai ajtahidu bira'yi. Fadaraba fi sadrihi, lalu Rasulullah menepuk dadanya. Dadanya siapa? Dadanya Mu'ad, tepuk. Jadi Rasulullah bangga. Kamu gegek Mu'ad. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi waffaqa, yang telah memberikan kesepakatan Rasulah kepada Rasulnya, Rasulullah, Rasulnya Rasul. Maksudnya Mu'ad sebagai utusan dari Rasulullah utusan siapa? Allah. Allah mengutus Rasulullah, Rasulullah mengutus Mu'ad. Lima yurdi Rasulullah, sebagaimana diridhai oleh Rasulnya.
Baik, kenapa saya di awal memberikan pengantar bahwa ada ulama yang menganggap hadis ini lemah secara sanad dan matan? Karena memang secara sanad, kata beberapa pakar, ini tidak ada riwayat yang menguatkan. Kemudian secara matan begini, kalau kita runut di sini, nyari hukum pakai apa? Pertama, menghukum itu pakai apa? Pakai Al-Quran. Kalau tidak nemu pakai hadis. Ini agak riskan kalau tidak dijelaskan. Karena begini nanti. Misalnya kamu nemu dalam Al-Quran, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian bangkai. Lalu kamu makan terasi. Makan terasi. Kata orang Madura itu acan. Acan. Acan itu menakutkan kalau tambah M. Dia makan terasi. Terasi itu terbuat dari apa? Bangkai. Bangkai ikan, bangkai udang. Sekarang dalam Al-Quran tadi disebutkan hurrimat alaikumul, berarti kamu tidak boleh makan bangkai apapun. Lalu kamu makan terasi. Sambalnya pesantren juga pakai. Apa hukumnya? Kan bangkai. Dari mana kamu temukan bahwa bangkai laut itu tidak haram? Hadis. Kalau pakai teori hadis ini tanpa dijelaskan, maka begitu nemu dalam Al-Quran sudah tidak perlu nyari dalam hadis. Karena Rasulullah bertanya, fa'ilam tajib, kalau kamu tidak nemu nyari di mana? Hadis. Kalau nemu berarti nggak usah. Berarti dalam Al-Quran sudah jelas diharamkan. Mengerti maksud saya? Berarti yang dimaksud hadis ini bukan tawakuf, bukan berhenti ketika menemukan dalil dalam, tapi cari penjelasan dalam hadis. Misalnya wa aqimis sholata lidzikri, dirikan sholat untuk mengingatku, kata Allah. Lalu kamu cukup, ya sudah, begitu ingat Allah tidak perlu berapa rakaat, karena dalam Al-Quran tidak ada penjelasan rakaat, tidak ada penjelasan waktunya kecuali berapa sholat. Misalnya sholat asar, hafidhu ala sholawati wassalatil wusta. Oke, kita coba syarah, mudah-mudahan cepat ini. Asyarhu, penjelasan. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah, bima tahkum, dengan apa kamu mau berhukum wahai Mu'ad? Hadza su'alun bayanun wastifsar. Ini adalah soal, pertanyaan sekaligus bayan. Mana bayan? Penjelasan. Ini hebatnya Rasulullah, bertanya sekaligus menjelaskan. Kalau kamu nanya itu nambah pusing. Tapi kalau Rasulullah bertanya sekaligus menjelaskan. Wastifsar, dan Rasulullah minta tafsir, minta penjelasan, minta rincian. Wal muradu minhu, dan yang dimaksud dari persoalan ini adalah takrir ma yakunu haqqan, menetapkan apa yang hak, yang benar. Wa ibtalu ma yakunu batilan, dan membatalkan apa yang batil. Tugasmu sebagai mubalik nanti adalah kamu mengikrarkan yang benar, membatalkan yang batil. Warada bi tariqatis su'al. Rasulullah menyebutnya dengan cara bertanya. Wal jawab, dan kemudian menjawab. Idh hiya ad'a lil fahmi war rasukhu fi. Karena bertanya dan menjawab itu diantara perantara yang bisa mendatangkan kecerdasan, mendatangkan pemahaman. Makanya kalau kamu nanti jadi guru, biasakan bertanya dulu atau mempertanyakan, sehingga apa? Mad'unya itu berpikir. Makanya Rasulullah sering, atadruna mal ghibah? Kamu tahu apa ghibah?
Apa jawaban sahabat? Allahu wa rasuluhu a'lam. Atadruna mal muflis? Kamu tahu apa itu? Apa muflis? Bangkrut. Sahabat menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Atau apa al-muflisu fina man la dirhama wala mata. Faqala Mu'adz radhiyallahu an, maka Mu'adz menjawab bi kitabillah. Apa yang dimaksud kitabillah? Ai al-Qur'anul azim. Yaitu maksudnya adalah Al-Qur'an al-azim. Ai ahkumu bainan nas. Yaitu maksudnya saya akan menghukumi di antara manusia. Idza tahakamu, ketika mereka saling berhukum, ilayya, minta hukum kepadaku, ahkumu bainahum bi kitabillah. Saya akan menghukumi mereka dengan kitab Allah. Ada sebagian ustadz di Indonesia yang mensyarah hadis ini dengan mengatakan Mu'adz diutus untuk menghukumi. Mu'adz diutus untuk menghukumi. Tapi riwayat lain menjelaskan Mu'adz diutus untuk berdakwah sekaligus menghukumi. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, fa illam tajid, kalau tidak ada, aima tahkumu bihi fi kitabillah, apa yang sudah kamu hukumi dalam kitab Allah, kamu tidak menemukan. Jadi ingin berhukum dengan hukum Allah tapi kamu tidak nemu. Fi ma tahkum, dengan apa? Faqala Mu'adz bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan sunnah Rasulullah. Yaitu ahkumu, saya akan berhukum atau menghukumi mereka bima hakama bihi Rasulullah, sesuai yang dihukumi oleh Rasulullah. Faqala lahu Rasul, kemudian Rasulullah bersabda, fa illam tajid, jika tidak kamu temukan, min sunnati, dari sunnah, sunnatan, satu sunnah, satu keputusan, satu kebiasaan, tahkumu biha, di mana kamu harus berhukum, la nadurul hadisa, maka keadaan akan berputar atau akan berubah. Aw gharabatiha masalan, atau keadaan itu aneh, belum pernah terjadi. Seperti kasus yang tadi ya, tidak pernah terjadi di masa Rasulullah. Masalah misalnya, fa bima tahkum, dengan apa kamu akan berhukum? Faqala radhiyallahu anhu, maka Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'yi, saya akan berijtihad. Tapi hati-hati berijtihad ya. Ada sahabat yang kurang ijtihad dulu. Ada satu orang sahabat panas parah, kemudian dia junub. Lalu tanya, waktu itu tidak ada Rasulullah. Dia junub, tanya ke sahabat yang lain, apa yang saya harus lakukan? Ya kamu harus mandi. Lalu kemudian orang ini mandi dan langsung mati. Jadi setelah mandi dia mati. Itu namanya apa? Kurang berijtihad. Nanti temannya kena luka parah misalnya, lalu tanya ke kamu kan mondok, ini gimana saya luka? Kamu tetap wudhu, pokoknya wudhu harus basah. Itu namanya bukan berijtihad. Ijtihad setidaknya kalau kamu tidak bisa jawab saat itu, kamu cari dulu, buka kitabnya lagi, buka Minhajul Muslimnya, buka Bulughul Maramnya, buka HP-nya. Ay ataharral haqq, saya akan benar-benar meneliti atau mencari kebenaran, wal khair sama saja ya, al haq wal khair wal ma'ruf, kebenaran, kebaikan. Badilan fi taharrihi juhdi wasi'ati taqati, benar-benar saya akan kerahkan, badil ya, kesungguhanku, wasi'ati taqati, keluasan kemampuanku, summa ahkumu bih, kemudian saya mau berhukum. Jadi orang berijtihad itu sudah mentok, sudah
dia benar-benar nyari, kemudian disimpulkan baru memutuskan. Bukan cuma ngelirik ke atas sebentar lalu memutuskan, tidak. Orang ijtihad itu harus sungguh-sungguh. Wa huna, di sini daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sadri Mu'ad. Di sini Rasulullah memukul dadanya Mu'ad. Biadihi, dengan tangannya. Liyattasi'a lil khair wal 'ilm wal hikam, agar luaslah kebaikan, ilmu, kebijaksanaan. Itu kebanggaan seorang guru ketika menemukan muridnya sudah dianggap mampu. Saya dulu pernah merasa jadi guru keren. Itu ketika saya ngajar baru 2 tahun, ada santri yang dikirim ke NTT, lalu mengislamkan 8 orang. Saya merasa keren. Padahal itu bukan karena saya. Itu karena banyak hal. Karena orang tuanya berdoa, karena kebaikan ustadz-ustadz, karena doa ustadz yang lain. Tapi setidaknya begini, kalau kamu pernah ngajar, meskipun nanti prestasinya bukan di bidang yang kamu ajar, kamu akan bangga terhadap muridmu. Misalnya kamu ngajar tahfidz di satu sekolah, lalu anak yang kamu ajar suatu saat juara olimpiade matematika, kamu akan dengan bangga bercerita, itu adalah murid saya. Padahal kamu ngajar tahfidz, dia juara matematika. Kongakong. Dan Rasulullah itu sukses luar biasa karena yang dididik itu yang diajarkan. Mu'alinan bidzalik, Rasulullah mengumumkan itu. Jadi bangganya Rasulullah disimbolkan dengan menepuk dadanya Mu'ad. Ridhahu an Mu'ad, Rasulullah ridha terhadap fima azima alaihi, terhadap tekadnya Mu'ad. Minal hukmi, terhadap hukum bil kitabi was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Wa inda adamid dalil, ketika tidak ditemukan dalil minhuma, dari keduanya, yataharra ma yad'awani ilaih, dia berupaya meneliti, mengkaji apa yang bisa mendukung minal haqqi wal khair, dari kebaikan, kebenaran, wal ma'ruf, sama saja ya. Wa yahkumu bihi, kemudian dia berhukum dengan itu. Summa hamidah, kemudian Rasulullah memuji Rabbahu, Allah. Jangan lupa, suksesmu itu tidak ditentukan oleh apapun, semata-mata karena Allah berkehendak. Ala taufiqihi, atas apa taufik? Saya irsyad, Ustadz Anam irsyad, bapakmu irsyad, tapi Allah itu taufik. Apa taufik? Ketetapan, hidayah yang Allah tetapkan. Abdahu, hambanya. Siapa? Mu'adan, yaitu Mu'ad. Jadi Rasulullah memuji atas taufik yang Allah anugerahkan kepadamu, Mu'ad. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa, segala puji bagi Allah yang waffaqa, memberikan taufik atau menyetarakan, memberikan persamaan pemahaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya Rasulullah. Lima yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap apa yang diridhoi oleh Rasulullah. Senangnya seorang pendidik itu ketika yang dididik mau sepakat, mau sepaham. Dan itu tidak akan terjadi kecuali karena taufik dari wa ma yarda Rasulullah illa ma yardallah, dan Rasulullah tidak akan ridha kepada sesuatu kecuali Allah juga ridha. Jalla jalaluhu, yang maha agung, wa azam sultan, dan Allah yang maha agung kekuasaannya. Nomor berapa ini?
Alimhum, ajarkan mereka. Kamu yang sudah tahu tugasmu adalah mengajarkan mereka. Annala hukma illallah, tidak ada hukum kecuali berhukum dengan hukum wa rasulah, juga rasul. Fala yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun ayyukhalifa hukmuha, untuk menyelisihi, mohon maaf, bukan hukmuha ya, hukmuhuma, hukum dari keduanya, fima hakama bihi, terhadap apa yang dihukumi oleh keduanya, Allah dan Rasulnya. Nggak halal. Alimhum, ajarkan mereka. Annal ijtihad masyru', ijtihad itu disyariatkan. Li ahlihi, khusus bagi, ini kamu garis bawah ini. Ijtihad itu masyru' bagi siapa? Li ahlihi, bagi siapa ahlihi? Bagi ulama, orang yang punya pemahaman. Wahum, siapa mereka? Al-alimun, mereka adalah orang-orang yang alim bil kitab, terhadap was sunnah, amiluna biha, tidak hanya alimun tapi juga amilun. Apa amilun? Mengamalkan. Karena alimun tanpa amilun laisa minal ulama. Karena ulama itu innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Fa illam yajid ahadum fil kitab, jika mereka tidak menemukan dalam kitab was sunnah al hukm, hukum, ijtahada fi talabil haqqi was shawab, mereka bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Wa badala ma yas'ahu juhdahu, dan dia mengerahkan segala kemampuannya, mutaharriyan, dengan benar-benar meneliti, mengkaji, mencari, ma huwa aqrabu ila ridallah ta'ala, yang dia cari adalah apa yang paling mendekatkan kepada keridhaan Allah Ta'ala. Hati-hati, ini rawan sekali. Orang berijtihad kadang karena punya kepentingan. Saya misalnya mau nyalon bupati, lawan saya juga nyalon sebagai bupati. Lalu saat itu tidak ada cara kemenangan kecuali dengan riswah. Apa riswah? Sogok. Lalu saya berijtihad bahwa sogok halal. Sogok ijtihad bukan? Bukan, karena tidak mendekatkan diri kepada Allah. Nanti ada unsur ijtihad, misalnya begini, saya nyalonkan bupati, lawan saya non muslim. Kalau saya menang, saya akan terapkan syariat Islam. Tapi kalau dia menang, dia sudah berjanji mau menghapus syariat Islam. Maka ulama boleh berfatwa, boleh menyogok dalam keadaan darurat. Tapi ada tetap mengatakan mutlak tetap tidak boleh. Fa in asaba, jika benar dalam berijtihad, falahu ajron, maka akan dapat 2 pahala. Wa in akhta'a, jika salah, falahu ajrun wahid, maka hanya dapat 1 pahala. Ini enaknya orang ijtihad. Jadi ijtihadnya tetap dihargai. Ala ijtihadihi, terhadap itu. Yang terakhir, masyru'iyah, disyariatkannya hamdallahi ta'ala, memuji Allah. Jangan lupa sering-sering mengucapkan alhamdulillah, selesai, alhamdulillah terlaksana, alhamdulillah liburan, pokoknya alhamdulillah. Ada orang kecelakaan, sepedanya hancur, orangnya luka, dia bilang apa? Alhamdulillah masih hidup. Pokoknya alhamdulillah. Ada orang mati,
Alhamdulillah dia mati dalam keadaan Islam. Pokoknya alhamdulillah. Indah husuli, ketika mendapatkan atau mencapai ayya ni'matin, apapun nikmat yang dia dapat. Min dari apa? Ta'am, au syarab atau minuman, au libas pakaian. Bilang apa? Alhamdulillah. Hari raya pakaiannya baru. Alhamdulillah. Apa lagunya? Baju baru dipakai. Kalau enggak punya, yang penting tetap alhamdulillah. Baju lama juga ada apa-apa, tetap alhamdulillah. Au rukub atau kendaraan. Kendaraan mau apa sekarang? Sandal. Pulang dari masjid habis ini kamu pakai sandal, alhamdulillah nggak ada yang gosong. Au syifa atau syifa. Apa syifa? Sehat. Syifa min marad. Makanya di Arab itu rumah sakit namanya mustashfa, rumah sehat. Kita rumah sakit. Makanya enggak sembuh-sembuh, karena memang rumahnya orang sakit. Itu salah yang terjemah mungkin ya. Atau kalau mau husnudzon, orang sakit rumahnya di situ. Nanti kalau sudah sehat pindah rumah. Bisa balik ke rumahnya atau ke au khairin atau kebaikan. Kamu baik sekarang? Alhamdulillah. Kalau saya tanya, kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair. Au yusr. Apa yusr? Kemudahan, mudah. Bangun tadi matanya melek, tidak ngelem, coba ngelem. Sakit mata itu ngelem. Alhamdulillah matanya mudah terbuka, telinganya langsung mendengar. Wahia ayyakul al-abdu, yaitu ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.